ini, informasi terkini, semua akan tersaji, satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya, beranda untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda siang hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali Beranda kembali hadir tentunya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kali ini bersama Kori di sini, dan seperti biasa pemirsa, kami menghadirkan generasi-generasi muda yang sangat luar biasa ya. Kali ini tema kita adalah generasi peduli anak bangsa. Wah, ini luar biasa ini ya. Ini kita sangat memerlukan anak-anak muda yang memang peduli terhadap generasi bangsa yang seperti apa, dan tentunya kali ini adalah anak-anak muda yang peduli dengan pendidikan anak bangsa. Luar biasa. Siapakah mereka pemirsa? Ya, kali ini kita telah menghadirkan Duta Pendidikan Sumatera Utara 2022, ada Muhammad Hidayah Nur Dinata dan Michelle Sasabila. Kita sapa dulu ya. Halo Hidayah, Michelle, apa kabar? Baik. Wah, luar biasa, cantik sekali Michelle. Hidayah juga luar biasa. Terima kasih telah hadir ya. Kita hari ini akan sharing-sharing bersama teman-teman pemirsa TVRI yang nonton acara ini kali ini, karena memang kalian luar biasa. Mungkin kita ucapin selamat dulu untuk kalian yang sudah menyandang gelar Duta Pendidikan Sumatera Utara 2022 ya. Selamat, mudah-mudahan bisa berkontribusi lah ya untuk dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya, Kak Kori pengen tahu dulu dong, ini kalian kesehariannya apa sih? Kalau dari Hidayah sendiri, basicnya apa ini? Mahasiswa atau masih sekolah atau seperti apa? Kalau saya sendiri ini mahasiswa, Kak. Mahasiswa saya ya? mahasiswa di Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil. Sudah semester berapa Hidayah? Semester 3, naik semester 3. Wah, masih semester 3 ya pemirsa, tapi udah luar biasa prestasinya. Kalau Michelle sendiri? Kalau misal sendiri lulusan dari SMA Gajah Mada Medan, dan insya Allah di bulan 9 nanti masuk di Fakultas Imelda. Oke, Ya, baru di bagian selesai. kesehatan. Oh, di bagian kesehatan, luar biasa. Berarti baru tamat SMA dan mau Iya, melanjutkan pendidikannya ke S1 ya, Ya, S1 amin. di bidang kesehatan. Kita doakan mudah-mudahan sukses untuk pendidikan mereka berdua ya. Ini luar biasa, kalian sudah terpilih menjadi Duta Pendidikan Sumatera Utara 2022 ya. Rasanya gimana sih Duta? Wah, Duta ya sekarang manggilnya. Hidayah, perasaannya gimana udah menjadi Duta Pendidikan? Agak debar gitu, Kak. Karena kan kita diperankan tanggung jawab yang besar gitu, Wah, benar, apalagi benar. tentang Iya, pendidikan. Iya. Jadi agak ya menyesuaikan diri dulu lah gitu. Tapi insya Allah ya dengan masa saya seperti ini, saya tanggung jawab atas yang saya miliki sekarang. Benar. Jadi selain euforia ya, masih happy sebagai duta, tapi ada beban ya, memikul Iya, beban benar. tanggung jawab sebagai duta gitu. Iya. Jangan sampai malu-maluin gitu Iya, Hidayah ya. Kak. Oke, dan mudah-mudahan bisa memikul beban itu ya Hidayah. Amin. Michelle sendiri gimana perasaannya? Tanggapan keluarga seperti apa? Terutama kepada keluarga ya Kak, Mama dan Papa. Excited sih mereka. Bangga dong ya anaknya yang karena cantik. dengan raih yang saya miliki sekarang, dengan usia saya 18 tahun, saya bisa menginspirasi anak bangsa khususnya di Sumatera Utara. Iya, wah luar biasa, karena tidak Amin. banyak anak-anak muda yang seperti kalian ini. Mungkin di luar sana banyak sekali yang bangga sekali melihat kalian anak-anak muda yang sudah berprestasi ya pemirsa ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya, untuk teman-teman yang menonton acara ini. Ayo tetap semangat ya, mengukir prestasi, harus bisa menjadi sesuatu ya, harus bisa berkontribusi untuk negeri kita tercinta, khususnya Sumatera Utara. Wah, luar biasa. Sebagai duta pendidikan ya, selain kalian ini tanggal berapa sih kemarin terpilihnya? Tanggal 17. 17 Iya. Juli ini. Grand Iya, baru finalnya saja. tanggal 17. Jadi Oh, di tanggal oke. 15, 16 itu masa karantina. Oh. Nah, di tanggal 17-nya itu grand finalnya, pemilihan Berarti baru dutanya. beberapa hari Baru, ya. Iya. Baru beberapa hari menjadi duta pendidikan 2022, luar biasa ya pemirsa ya. Ini wah,
Ini anak-anak muda sangat menginspirasi tentunya. Nah, ini kalian kan sudah terpilih menjadi Duta Pendidikan Sumatera Utara 2022. Beberapa hari ya, kedepannya apa yang akan kalian lakukan? Program kerja apa yang akan kalian lakukan untuk dunia pendidikan di Sumatera Utara, Hidayah? Nah, kalau dari saya sendiri ini, saya ingin membentuk suatu wadah gitu Kak, namanya kelas ceria. Kelas ceria, Iya. apa itu? Kelas ceria itu nanti saya buat belajar sambil bermain. Karena saya pernah tuh Kak terjun langsung ke desa-desa terkecil. Di sana tuh orang tuanya menganjurkan anaknya itu untuk bekerja dibanding bersekolah. Jadi menurut saya itu utamakan dulu pendidikan dibanding pekerjaan. Karena pun kalau kita sudah berpendidikan, kerja itu insya Allah kedepannya ada gitu. Benar. Dan apalagi mereka terkadang bosen gitu Kak tentang belajar terus belajar, jadi saya ingin membuat pembelajaran sambil bermain. Supaya tidak membosankan Iya. ya Hidayah ya. Wah, benar sekali, luar biasa loh idenya. Kalau Michelle sendiri, apa yang akan Michelle lakukan untuk masyarakat? Terutama kalau misal sendiri ya lebih ke advokasi. Misal tuh punya advokasi itu 3B. Apa tuh? Berusaha, belajar, dan berdoa. Wah. Kita harus berusaha, kita harus terus belajar karena belajar itu sangat penting sampai kapanpun. Bahkan di akhir tua nanti pembelajaran itu, pendidikan itu sangat penting. Benar. Dan kita harus terus berdoa karena tanpa usaha, berdoa pun juga harus menjadi pemicu kita. Jadi tanpa kita belajar doang, tapi kalau kita tidak berdoa sama saja sih menurut saya. Harus juga dibarengin semuanya. Ibadah semua harus balance ya, harus seimbang, baik itu usahanya, doanya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kalian. Ini luar biasa loh Michelle dan juga Hidayah. Mudah-mudahan ini program-program kerja yang akan kalian lakukan berhasil ya. Mudah-mudahan dapat berkontribusi untuk masyarakat. Nah, ini teman-teman Hidayah dan Michelle, kalau teman-teman di luar sana yang seusia kalian, ini kan anak-anak masih muda-muda sekali ya pemirsa ya. Mungkin di luar sana masih banyak yang pengennya happy-happy gitu ya, hang out sama bestie gitu ya. Ini kalian sudah terjun di dunia pendidikan lah, kita katakan begitu. Mengapa sih kalian tertarik untuk mengembangkan ataupun berkontribusi di bidang pendidikan ini dibandingkan teman-teman di luar sana yang masih ya happy lah? Hidayah, kenapa sih tertarik? Kalau basic saya senang menjadi relawan gitu Kak. Jadi kalau saya jadi relawan itu saya mengutamakan pendidikan, dan apalagi orang tua saya itu seorang guru, walaupun hanya sekedar guru TK, tapi kan kerja beliau itu sangat luar biasa, apalagi mengurusi anak-anak kecil. Nah, saya termotivasi dari orang tua saya. Maka dari itu saya mengikuti relawan tentang kependidikan, dan terakhir ini saya mengikuti Duta Pendidikan. Wah, luar biasa. Berarti orang tuanya Hidayah ini juga luar biasa ya. Dia bisa menginspirasi anaknya sendiri bagaimana supaya bisa mengembangkan dunia pendidikan dan tertarik untuk bergelut di bidang pendidikan. Luar biasa untuk ibu dan bapak yang ada di rumah ya. Kalau Michelle sendiri, mengapa tertarik untuk mengikuti ajang Duta Pendidikan ini? Terlepas dari itu, yang namanya kita anak muda itu lebih ke sama yang seperti tadi kakak bilang, hang out, jalan-jalan sama teman. Tapi saya ingin mengisi di masa muda saya dengan prestasi. Nah, benar. Bukan menghabiskan waktu yang sia-sia. Benar. Karena kita ini generasi penerus bangsa, seharusnya kita memberi contoh kepada yang lainnya. Jadi kedepannya yang lainnya pun pasti, saya kan di sini sebagai role model ya. Saya bisa menginspirasi semuanya. Jadi mereka, oh dia seperti ini, kenapa saya tidak melakukan ini nih, gitu kan. Jadi itu tujuan saya, menginspirasi semuanya. Menginspirasi semuanya, khususnya anak-anak muda seusia Michelle ya. Benar. Ya kalau hangout itu masih bisa lah ya. Bisa. Tapi harus harus dibarengi menjalankan dengan tugasnya juga. benar, aktivitas yang bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi jangan menghabiskan waktu usia muda itu dengan percuma, benar yang dikatakan Michelle tadi. Karena memang anak-anak muda ini adalah menentukan bagaimana generasi bangsa selanjutnya. Karena kalianlah anak-anak muda yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Jadi memang harus generasi muda yang berprestasi tentunya ya. Dan benar sekali, memang waktu itu harus diisi dengan hal-hal yang positif ya teman-teman ya. Boleh hangout bersama dengan bestie,
sendiri ya, tapi ada waktunya dan mungkin lebih baik waktu-waktu yang luang itu diisi dengan hal-hal yang positif seperti itu ya. Oke, luar biasa. Wah, ini kalian pasti sangat menginspirasi, teman-teman kalian di sekolah juga pasti sangat bangga ya. Oke, kalau kalian sendiri sebelum terpilih menjadi Duta Pendidikan Sumatera Utara 2022, prestasi apa saja yang sudah diraih selama ini sih Kak Kori? Penasaran nih, kalian ini anak-anak berprestasi pasti tidak hanya saat ini aja nih, pasti sudah ada prestasi sebelumnya mengikuti nih, ya kan? Hidayah, apa saja? Kalau dari saya sendiri nih, saya Duta Potensi Indonesia mewakili Sumatera Utara. Wow. Selanjutnya saya juga top 5 putra Duta Genre Kota Binjai. Selanjutnya ada top 20 Indonesia Icon. Nah, relawan itu saya maksud juga sebagai prestasi. Iya benar-benar, karena memang tidak banyak orang yang menjadi relawan ya Hidayah ya. Karena relawan kan tidak dibayar, dia Benar. harus mengoptimalisasikan dirinya sendiri. Benar, bekerja dengan ikhlas ya, seperti itu. Luar biasa, banyak sekali ternyata prestasi Hidayah sebelum jadi Duta Pendidikan Sumut ya pemirsa ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang anak muda ini ya mengisi waktu-waktu mudanya dengan hal-hal yang positif dan mengukir prestasi, begitu banyak prestasi yang sudah diraih. Kalau Michelle sendiri, Kak Kori yakin Michelle juga pasti sudah ada prestasi sebelumnya ini. Apa nih Michelle? Michelle sendiri pernah masuk top 10 Putri Sri Kandi Sumatera Utara pada tahun 2017. Oke. Ya, terus Michelle juga menang di juara 2 itu Putri Kartini. Putri Kartini ya. Itu pada saat Michelle masih SMA. Itu pada 2017 juga sih. Iya, wah luar biasa. Jadi memang anak-anak muda seperti ini yang harus dicontoh ya pemirsa ya, bukan yang di luaran sana yang di media sosial berseliweran ya nggak jelas ya. Jadi memang yang harus dijadikan role model itu adalah anak-anak muda yang berprestasi seperti mereka. Ini Michelle, siapa sih role model Michelle sendiri yang menginspirasi Michelle sampai dengan saat ini, siapa sih kalau boleh tahu? Kalau Michelle sendiri, ibu ya? Ibu, Kenapa? karena the power of woman. Oh. Dia sangat menginspirasi Michelle. Michelle tahu ibu Michelle sendiri itu bukan tamatan dari berpendidikan yang tinggi. Jadi saya ingin sebagai anaknya lebih mengharumkan namanya, nama keluarganya, agar bisa membawa hal-hal yang positif ke dalam keluarga juga. Benar gitu. sekali. Iya. Jadi memang Jadi ibu lebih ke ibu. ya menjadi inspirasi. Pastinya ibunya juga sangat luar biasa yang sudah mendidik Michelle menjadi seperti saat ini ya pemirsa ya. Memang ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu kita semua sangat luar biasa yang sudah merawat kita sampai dengan sebesar ini, sampai bisa berprestasi seperti Michelle dan juga Hidayah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang ada di rumah ya, yang sedang menyaksikan acara ini. Luar biasa sekali. Oke, Kak Kori penasaran dengan acara kalian ataupun kegiatan kalian Duta Pendidikan Sumatera Utara 2022 yang kemarin dilaksanakan 15 sampai dengan 17 Juli ya 2022. Itu apa-apa saja sih yang dinilai sehingga kalian bisa terpilih menjadi Duta Pendidikan 2022? Kriterianya apa-apa saja, Hidayah? Mungkin kami jelaskan dulu tahap-tahapnya dulu. Iya. Pertama itu kami ada seleksi berkas. Nah, setelah pengumuman seleksi berkas itu dilanjutkan dengan seleksi uji kompetensi bersamaan dengan wawancara. Setelah itu ditentukanlah finalisnya yang lulus ke tahap selanjutnya. Nah, itu kami menjalankan prakarantina terlebih dahulu. Prakarantina. Dilakukan 4 tugas. 4 tugasnya itu ada advokasi, presentation challenge, Go Healthy, sama satu lagi webinar challenge. Oke. Nah, sembari itu juga pas prakarantina ada pemateri-pemateri yang luar biasa tuh Kak, selama 4 hari. Untuk menuju karantina yang sebenarnya. Nah, itu ada materi-materi yang disampaikan oleh orang-orang hebat, itu dibuat melalui seperti webinar juga. Webinar ya, oke, baik. Wah, ini luar biasa sekali acara Duta Pendidikan Sumatera Utara 2022 ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan Hidayah dan juga Michelle. Selanjutnya kita akan menyaksikan dulu nih penampilan RME Band yang luar biasa. Ini dia RM. Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang menyimpan aneka keindahan. Berbagai bangunan bersejarah yang bertengger
penanda Medan sebagai kota wisata. Kekayaan kulinernya dipastikan akan memanjakan lidah kita. Toleransi masyarakatnya memberi kesan Medan kota berbudaya nan harmoni. Gemerlap Medan di waktu malam menjanjikan lebih dari sekedar kehangatan. Ini Medan, tanah Delhi, berjuta pesona. Terima kasih pemirsa, masih bersama Beranda dan kita masih dengan Duta Pendidikan Sumatera Utara 2022. Mereka inilah generasi peduli anak bangsa ya, luar biasa sekali yang sudah terpilih menjadi Duta Pendidikan 2022. Nah, tadi Hidayah sudah menjelaskan ya seperti apa tahapan-tahapan dari seleksi Duta Pendidikan Sumatera Utara 2022. Ternyata memang tidak mudah ya pemirsa untuk mendapatkan gelar Duta Pendidikan Sumut 2022 seperti mereka ini, karena banyak sekali tahapan-tahapan yang harus mereka lalui dan tentunya harus berprestasi ya. Kalau tidak berprestasi tidak mungkin bisa seperti mereka ini. Nah, tadi tahapannya sebelum karantina ada prakarantina dulu ternyata ya. Ada. Dan di situ kalian diberikan materi. Begitu sama oleh tugas-tugas. Tugas-tugas juga Iya. ada. Tugasnya apa sih? Itu tadi ada 4 itu, advokasi, membuat video advokasi, Membuat video advokasi. Go Healthy, webinar challenge, sama presentasi challenge. Oke, berarti dari tahapan itu juga sudah dinilai ya semuanya Sudah. ya. Wah, luar biasa. Kalau selama prakarantina bagaimana Michelle sendiri? Prakarantina. Untuk, tugas-tugasnya aman ya? Aman, banyak banget ilmu, pembekalan ilmu itu banyak banget, karena yang menyampaikan informasi semua tentang pendidikan itu benar-benar sangat menginspirasi. Oh ya, kita harus seperti ini, jadi kami pun menambah wawasan ya Kak ya. Iya. Banyak. Apa-apa saja yang Michelle dapatkan selama mengikuti Duta Pendidikan Sumut 2022? Sangat banyak ya Kak, dari mulai cara kita public speaking itu harus benar-benar dijaga, cara bertutur kata, bersifat, attitude itu sangat penting. Terus wawasan juga ya. Terus teman-teman makin nambah. Banyak banget. Tadinya yang kita tidak kenal jadi semuanya wajib kenal gitu. Ini banyak banget yang harus kita pelajarin ke depannya juga. Banyak sih pengalamannya Kak. Iya, banyak pengalaman dan ilmu yang kalian dapatkan di sana ya, luar biasa. Selain itu juga menambah teman, nambah keluarga ya. Iya, Wah, luar biasa. Nah pemirsa, kita akan lihat tayangan berikut ini berisi tayangan daripada Michelle dan juga Hidayah ya, berikut ini. Pendidikan merupakan Nah, ini apa nih? Boleh dijelaskan ini video siapa ya? Itu video Michelle Kak. Aha, ini apa Michelle? Itu video tentang pendidikan pada zaman dulu. Jadi misal di sini lebih membuat perubahan bahwa pendidikan sekarang itu kita tidak harus menjadi seorang guru untuk menebarkan pendidikan. Benar. Tidak harus memiliki profesi, tapi dengan saya sebagai lulusan pelajar, saya juga bisa menebarkan apa itu arti pendidikan, bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak bahwasannya pendidikan itu juga penting. Dari usia dini kita harus lebih memberikan pemahaman antara baik dan yang buruk tentang pendidikan tersebut. Ini Michelle bersama dengan anak-anak di mana ini? Anak-anak di sekeliling rumah. Oh, anak-anak lingkungan sekitar rumah Michelle ya? Iya, benar. Oh, lucu sekali. Ini di mana Michelle? Itu di perpustakaan Kak. Iya. Cantik sekali. Terima kasih Kak. Luar biasa. Jadi memang benar ya pemirsa yang dikatakan Michelle bahwa tidak harus menjadi seorang guru untuk bisa menebarkan pendidikan kepada masyarakat, seperti tidak harus di sekolah ya, mengajar benar. begitu, tidak. Tapi jadi dimanapun kita bisa. Siapapun dari kita bisa untuk mendidik siapapun itu, baik anak-anak di lingkungan sekitar kita seperti yang dilakukan Michelle tadi. Luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi anak-anak yang ada di lingkungan sekitar ya Michelle. Amin, Kenapa Kak. Michelle memilih anak-anak lingkungan sekitar Michelle, tidak di mana mungkin lokasinya? Karena
kita harus melihat dari hal terkecil dulu. Terdekat Jadi, ya. Iya benar. Jadi di sekeliling dulu kita kumpulin mereka semuanya. Yang tadinya selalu main games, main gadget. Nah, itu termasuk dampak negatif ya Kak ya, karena zaman sekarang anak-anak lebih fokus kepada sosial media, Benar. bukan pendidikan. Malah pendidikan itu lebih kayak, ya udahlah gitu. Lebih belakangin aja. Yang Iya. penting aku inginnya aku gini aja, aku main game, aku suka-suka. Senang ya. Iya, padahal seharusnya itu menghabiskan waktu kita. Benar, Gitu benar, sih benar. kalau menurut Nisa ya Benar, Kak. jadi memang harus peduli terhadap lingkungan terdekat kita dulu ya pemirsa. Benar tadi yang dilakukan Michelle, jadi lingkungan terdekat dulu, anak-anak sekitar, baru kita merambah ke lingkungan yang lebih luas, Lebih luas, seperti itu iya, ya benar, Michelle Kak. ya. Oke, nanti setelah ini kita akan lihat juga tayangan dari Hidayah ya, berikut ini. Nah ini dia, ini di mana ini Hidayah? Nah, ini di Desa Jaring Halus, Kak, Oke, di Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Ini tempat tinggalnya Hidayah? Tidak, kebetulan saya kan mewakili domisili Langkat. Nah, Oke. di Langkat tuh banyak tuh Kak, ada daerah 3T. Nah, 3T itu tertinggal, terbelakang, dan terpelosok. Nah, jadi perlu perhatian gitu. Benar. Bukan hanya perhatian dari pemerintah, kita juga sebagai pemuda nih, sebagai penggerak, agent of change, kita harus bisa nih membantu pemerintah dalam menerapkan pendidikan supaya kualitas pendidikan itu maju gitu Kak. Iya, Nah, saya iya. tertuju ke desa tersebut karena desa tersebut pesisir pantai. Dan pendidikannya itu kurang, kita bilang jauh kurang daripada di kota. Jadi apa yang Hidayah lakukan di sana? Di sana saya mengedukasi serta mengajari mereka tentang hidup bersih. Benar. Wah, benar sekali ya. Jadi pendidikan itu bukan tanggung jawab pemerintah semata ya. Iya. Kita juga sebagai anak muda Ada harus peran juga juga. Iya, benar. perhatikan pendidikan ya. Iya. Benar sekali, luar biasa loh Hidayah ini. Wah, ini apa nih Hidayah? Itu saya sosialisasi kepada Kelas mereka ceria ya. tentang pendidikan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa mereka tuh lebih mementingkan pekerjaan Kak daripada Iya. berpendidikan. Benar. Wah, luar biasa. Ini dia 3T tadi ya. Iya. Wah, jadi memang masih banyak ya daerah-daerah di Sumatera Utara khususnya yang 3T itu ya Hidayah Iya, ya. Kak, betul sekali. Jadi kita memang harus aware ya, harus peduli Iya. terhadap Iya. lingkungan kita Sumatera Utara sendiri ya. Ternyata masih banyak daerah-daerah yang memang masih terpencil dan terbelakang untuk dunia pendidikan sendiri. Iya. Mungkin banyak yang belum mengenyam dunia pendidikan bahkan Iya. ya Hidayah ya. Dan itu tadi pandangan ataupun mindset dari orang-orang pedalaman itu bahwa yang utama itu adalah bekerja supaya bisa menghasilkan uang dan untuk mencukupi Ekonomi ekonomi mereka. keluarga Keluarga. begitu. Padahal ya seharusnya kita apalagi untuk anak-anak muda, anak-anak yang Harusnya lebih mementingkan harus pendidikan. mementingkan pendidikan terlebih dahulu. Jadi memang benar harus ada orang-orang anak-anak muda seperti kalian yang bisa mengedukasi bukan hanya anak-anak mudanya, mungkin ya dari orang tuanya juga harus kita Iya. buka nih mindsetnya. Iya, Ayo benar. dong ibu bapak jangan digenjot Jangan anak-anaknya memaksa. harus kerja ya. Jadi memang harus pendidikan dulu karena memang kalau pendidikan itu sudah tercukupi, sudah mumpuni, pendidikan tinggi pasti pekerjaan yang baik akan mengikuti. Benar ya betul teman-teman sekali. ya. Wah, luar biasa loh teman-teman ya. Jadi memang ini membuka mindset kita juga teman-teman yang di rumah ya, bahwa memang benar tidak hanya pemerintah yang harus wajib untuk memperdulikan warganya, tapi anak-anak muda seperti kalian, teman-teman di rumah juga harus ya peduli terhadap lingkungan, harus juga menebar kebaikan dan juga pendidikan seperti itu. Karena banyak ya anak-anak muda itu hanya mengkritik pemerintah saja Iya, ya betul. teman-teman ya. Tanpa Oh pemerintah tindakan. ini nggak benar nih, yang ini Seharusnya nggak kita belum sendiri dapet. yang dirubah. Nah benar, jadi sebelum kita mengkoreksi pemerintah, apa yang Introspeksi bisa diri kita sendiri. lakukan, Iya. begitu ya Michelle ya? Benar. Apa peran Kak. kita Peran gitu. kita Iya. apa seperti itu? Ayolah kita membantu pemerintah juga yang belum bisa dijangkau pemerintah di Iya, pelosok-pelosok. jangan serahkan seperti semua itu. tanggung jawab ke Pada pemerintah. Nah Iya, betul. benar, karena kan negeri ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi Benar. tanggung jawab kita Kita bersama semua, ya. iya. Bersama. Benar, wah luar biasa. Wah luar biasa kalian ini ya. Mudah-mudahan di luar sana juga banyak anak-anak muda yang seperti Michelle dan juga Hidayah ya. Oke, nah kita kembali lagi ke seleksinya Duta Pendidikan Sumut 2022 tadi. Setelah kalian mengikuti karantina, kemudian diseleksi lagi menjadi berapa finalis?
Itu sebenarnya kalau seleksi ya Kak, Finalis totalnya berapa nih? totalnya 36. Ah, Itu kan 36 kami finalis. karantina. Selanjutnya kan Iya. karantina itu ada 36. 36 Tersisa 36. orang ya. Iya. iya. Karena di prakarantina itu juga ada yang mengundurkan diri. Iya. Jadi Oh, total nggak kuat ya. Iya, Sampai karena- tangannya. Itulah dibilang sama adminnya juga kan, siapkan mental kalian dari sekarang. Karena untuk menjadi duta pendidikan itu tidaklah gampang, tidaklah mudah. Jadi bukan hanya brand aja ya yang dipersiapkan, tapi kepribadian juga, terus mental harus diasah. Oke. Ya. Nah, kalau untuk malam grand final biasa kan ada tuh tes-tes ataupun penampilan-penampilan yang harus ditunjukkan begitu Iya, ya. benar, Kalau benar. di duta pendidikan apa harus ngapain kalian di malam grand final itu, Michelle? Itu uji bakat Kak. Uji bakat Iya. ada Iya, ya? banyak. Ada, ya, Ada bakat yang nari, seperti saya sendiri acting ya. Oh, Michelle iya. kemarin nunjukin acting ya? Acting Kak. Acting, Ada luar juga biasa. yang dia menyanyi, nari atau dancer. Terus ada yang puisi juga. Banyak, ada yang juga main gitar loh Kak. Oh, keren Iya, sekali ya. banyak sekali. Kalau Hidayah kemarin nunjukin bakat Kalau apa? saya sendiri puisi tuh Kak. Waduh. Puisi istilahnya saya mencurahkan hati saya sebagai warga yang kurang mampu gitu. Judulnya Ironi Negeri Ini. Oke, ternyata Hidayah ini orangnya romantis ya. Biasanya kalau cowok-cowok yang suka puisi itu romantis dia. Luar biasa. Oke, kita nanti akan kembali lagi ya ngobrol-ngobrol sama dengan Hidayah dan juga Michelle. Kita akan dihibur kembali dengan RME Band. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Beranda ya. Nah, bagi Anda yang ada di rumah yang menyaksikan acara Beranda ini, Anda mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung dengan narasumber kita kali ini. Anda boleh ya menghubungi kami di 061 4146 353. Sekali lagi 061 4146 353. Silahkan ya kalau ingin sharing-sharing bersama dengan Michelle dan juga Hidayah di sini ya. Oke, kita lanjutkan kembali dengan Duta Pendidikan Sumatera Utara 2022. Tadi kita sudah menyaksikan tayangan-tayangan dari mereka ya pemirsa, seperti apa kegiatan yang sudah mereka lakukan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak di lingkungan sekitar Michelle dan juga edukasi kepada masyarakat yang terpencil yang telah dilakukan oleh Hidayah ya pemirsa. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau menurut Michelle dan juga Hidayah sendiri sebagai Duta Pendidikan Sumut 2022, pendidikan saat ini tuh seperti apa sih kalau menurut kalian, pendidikan di Indonesia lah ya? Kalau menurut Hidayah sendiri seperti apa sih kondisi pendidikan Indonesia saat ini? Nah, kondisi pendidikan Indonesia ini saya tidak jauh-jauh lah ya Kak. Saya mengambil dari provinsi kita terlebih dahulu. Nah, itu ada yang sudah memadai dan ada yang belum memadai gitu. Apalagi dengan pergantian kurikulum. Karena pemerintah terus berganti kan kurikulum juga berganti. Nah, itu di daerah-daerah terpencil situ mengalami kesulitan tentang pertukaran kurikulum. Penyesuaiannya. Iya, penyesuaiannya. Gitu ya. Sedangkan mereka harus menguasai kurikulum yang lama, tapi sudah dituntut untuk menguasai kurikulum yang baru. Iya, benar. Jadi memang banyak tantangan juga ya yang dihadapi oleh teman-teman kita yang ada di dunia pendidikan. Kalau menurut Michelle sendiri, bagaimana kondisi pendidikan di Sumatera Utara saat ini, Michelle? Terbilang yang seperti dibilang sama Kak Hidayah, benar. Tapi baik lagi, kita juga harus merubah mindset anak-anak. Karena tidak selamanya kita harus menyalahkan tentang pendidikan, khususnya di Indonesia. Kita harus merubah mindset mereka. Oh iya, pendidikan itu penting ya. Jadi kita bisa membuat mereka memikirkan yang ini baik dan yang ini buruk gitu. Dengan cara seperti yang advokasi saya tadi, kita wajib kumpulkan anak-anak yang kurang dalam hal bidang pendidikan. Coba ajak yang lain-lainnya, khususnya yang di lingkungan aja deh, nggak usah yang jauh-jauh. Jadi kita bisa mengetahui, harus ada perkenalan dulu ya Kak, dengan gimana sih karakter anak tersebut gitu kan. Baru kita bisa mengajari bahwasanya oh dia seperti ini. Jadi kita cara mengajari mereka pun dengan yang berbeda, tidak disamakan rata semuanya. Gitu kan ya. Karena memang kan apalagi untuk anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak milenial karena nggak susah pendekatannya ya, karena memang mereka seperti punya dunia sendiri dengan dunia mayanya. Jadi agak
kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Apalagi kalau yang seperti yang dilakukan oleh Michelle, mengajak anak-anak itu kan tidak mudah ya Michelle ya. Pasti ada tantangan-tantangannya ya. Ayo semuanya pasti, apa sih kakak ini ngapain sih gitu ya. Iya benar Kak. Pasti Tapi kan ada bisa kita tantangannya. lebih merubah mereka ya Kak. Namanya kita juga ingin yang terbaik buat kedepannya gitu. Juga berdampak positif sih sebenarnya buat mereka. Jadi setelah Michelle lakukan itu bagaimana respon orang tuanya gitu? Respon anak-anak dan juga Anak-anak respon orang orang tua. tuanya? Sangat gembira alhamdulillahnya. Bahkan mereka gini, Kak kapan lagi gitu kita belajar lagi. Senang Enak ya sama kakak mereka seru. ya. Karena gini Kak, kita harus lebih mengerti apa kemauan anak tersebut. Sebelum kita yang terlalu jauh gimana, kita harus tahu karakter anak ini seperti apa. Jadi kedepannya dia pasti minta lagi tuh, Kak kapan lagi kita belajar bareng. Bahkan respon dari orang tuanya tuh sangat senang. Malah dia merasa boleh sih nak, kalau misalnya mau ngadain pendidikan lagi, acara ngumpul-ngumpul anak, nanti anak ibu suruh ya gitu. Jadi itu sangat bagus sih kalau menurut Michelle sendiri gitu. Responnya Kak. juga baik Iya, ya, positif ya. alhamdulillahnya. Berarti kan Michelle ini pinter ya untuk pendekatan ke anak-anaknya. Amin. Kemudian cara membawakan diri ke lingkungan sekitar juga pasti baik, luar biasa Michelle. Amin, makasih Kak. Kalau Hidayah sendiri ini kan luar biasa juga ya untuk daerah-daerah terpencil seperti itu. Agak susah juga Hidayah, apalagi yang dikatakan Hidayah tadi, mindset mereka itu adalah kerja begitu. Bagaimana caranya Hidayah itu bisa masuk ke lingkungan mereka dan bagaimana respon mereka saat itu? Yang pertama kita datang dulu ke orang yang tertinggi di situ, seperti kepala desanya, iya. ataupun ada situ guru gitu Kak dibilangnya. Nah kita sharing kepada beliau, nah beliau juga mengizinkan kami gitu. Jadi pas kami datang, langsung ada salah satu anak yang langsung datang ke kami gitu. Excited. Jadi, iya, kami jadi butuh bantuan anak itu untuk mengumpulkan teman-temannya. Nah langsung dikumpulkan tuh, langsung sigap mereka tuh tanpa mengharapkan apa-apa. Luar biasa. Jadi memang sebenarnya untuk anak-anak untuk kemauannya belajar kemauannya itu sebenarnya tinggi ada Kak. ya, Iya kemauannya benar. tinggi, apalagi untuk anak-anak daerah terpencil Cuman mungkin tadi. terbatasi. Benar. SDA-nya terbatas, Iya. SDM-nya juga terbatas. SDM-nya juga paling penting. Fasilitas Iya. juga Iya, ya, benar. seperti itu. Kalau di daerah terpencil tadi sekolah ada ya, Ada, tapi ya kalau kita bandingkan dengan yang kota jauh berbeda Kak. fasilitasnya Iya. kurang ya. Oke. Dan Apalagi itu di pesisir pantai. di pesisir Iya. pantai. Kalau SDM-nya mungkin juga banjir mungkin mereka tidak sekolah atau gimana. Oh, gitu. iya, banyak sekali kendala yang teman-teman kita yang daerah terpencil mereka rasakan ya teman-teman ya. Untuk itu kita bersyukurlah yang kita berada di daerah perkotaan yang memiliki fasilitas yang sudah lengkap. Untuk itu kita harus bersyukur dan menggunakan fasilitas yang sudah ada gitu, jangan disia-siakan gitu, jangan menyia-nyiakan waktu dengan yang hal-hal yang tidak berguna ya, seperti itu ya. Nah ini kan kalian tadi menyebutkan bahwa pendidikan itu penting. Sebenarnya apa sih makna pendidikan dari kalian sendiri dan mengapa pendidikan itu penting? Menurut Michelle itu bagaimana? Kalau Michelle sendiri ya, pendidikan itu ibaratkan pondasi. Pondasi di kehidupan kita di masa yang akan datang, di mana pendidikan ini ibaratkan rumah tuh ya Kak, rumah. Kalau tidak ada pondasi bakal hancur kan ya Kak? Roboh, benar. Jadi kita wajib Kuat, memupuk yang di bawahnya dulu. Baru kita mau ke atasnya gitu. Intinya dari semua itu belajar. Karena belajar tidak ada batasan waktu. Benar. Sampai kapanpun belajar itu sangatlah penting. Bahkan kuliah saja tidak dibatasin umur ya Kak ya. Benar. Itu sih bagi Michelle sendiri. Oke, memang benar-benar sekali yang dikatakan Michelle tadi memang sangat penting. Kalau untuk Hidayah sendiri, pendidikan itu seperti apa sih untuk hidup Hidayah? Nah, sama nih Kak, sebetulnya kan saya teknik sipil nih, tidak jauh-jauh dari kata pondasi. Nah, jadi pendidikan itu sebagai pondasi hidup saya nih, salah satu pondasi. Selain agama, yang dia utamakan harus agama kan. Nah, selain itu pendidikan menurut saya itu juga salah satu kunci kesuksesan kan. Pendidikan juga sebuah pengalaman nih, pengalaman dari
kegagalan kita atau kesuksesan kita tuh juga saya sebut sebagai pendidikan. Karena kita belajar dari pengalaman itu, ke depannya kita harus ngapain, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbaiki. Nah itu juga menurut saya sebagai pendidikan. Benar sekali, wah luar biasa. Jadi benar ya dikatakan teman-teman kita, jadi memang harus pendidikan itulah yang utama yang harus kita prioritaskan ya untuk pekerjaan bisa mengikuti. Kalau pendidikan kita baik, pasti pekerjaan yang baik akan mengikuti juga, seperti itu. Wah luar biasa. Oke, kita nyanyi bareng lagi ya bersama RME Band ya. Berikut ini RME Band. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Beranda ya, masih bersama Kori dan juga narasumber kita Duta Pendidikan Sumatera Utara 2022, Hidayah dan juga Michelle. Luar biasa, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sekali ya dengan mereka dan sangat menginspirasi apa yang sudah mereka jelaskan dan juga jabarkan. Tentunya ini menginspirasi anak-anak muda yang ada di Sumatera Utara. Untuk itu pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan. Ini kita sudah di penghujung acara ya, tidak terasa ya pemirsa, tapi kita masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol sedikit lagi bersama dengan Michelle dan juga Hidayah. Nah, kalian ini kan luar biasa, kontribusinya juga sudah luar biasa di masyarakat tentunya. Sebenarnya apa sih cita-cita kalian, Hidayah dan juga Michelle? Apa memang di bidang pendidikan sendiri atau berbeda nih? Penasaran nih Kak Gor, karena kan kadang ada juga yang berbeda nih ya gitu ya. Kalau Hidayah sendiri, cita-citanya mau jadi apa Hidayah? Kalau dari saya sendiri, cita-cita insya Allah mengikuti jalur kuliah Kak. Kan saya kuliah di teknik sipil, nah kemungkinan saya akan menjadi terjun ke dunia konstruksi. Tapi kan tidak ada kemungkinan bahwasanya kita lari dari situ. Benar. Tidak menutup kemungkinan untuk yang lain juga ya Hidayah ya. Kalau Michelle sendiri cita-citanya mau jadi apa cantik? Amin. Sejujurnya dari saya sendiri ya, misal tuh pengen cita-citanya di kuliah kedokteran. Oh, pengen jadi dokter ya? Wah. Cuman karena mampunya itu di bagian kesehatan, mungkin karena kurang dana ya Kak. Jadi di bagian kesehatan aja, makanya misal ambil di fakultas email aja, di bagian apikes atau stikes ya. Nggak apa-apa, yang penting kita mencintai apa yang kita lakukan ya, karena itu yang penting. Kalau Michelle memang suka di bidang kesehatan ya. Iya Kak. Oke, mudah-mudahan cita-citanya tercapai dan tentunya pendidikannya juga dapat tercapai dengan pendidikan yang tinggi ya, tidak hanya jenjang S1, mudah-mudahan bisa jadi S2, S3, doktor, profesor, siapa tahu ya jadi menteri pendidikan gitu ya. Amin. Oke. Nah, ini kalian kalau melihat anak-anak muda zaman sekarang, apa sih pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan untuk anak-anak muda zaman sekarang? Ini kan memang kita lihat memang banyak yang luar biasa ya di era saat ini, 5.0 anak-anak milenial, tapi banyak juga yang gadget itu dijadikan sebagai hal yang negatif begitu ya. Bagaimana sih kalian memandangnya ini? Kalau Hidayah sendiri bagaimana memandang anak-anak yang mungkin ya sangat kita sayangkan lah ya Hidayah? Kalau dari saya sendiri nih, kita boleh meniru orang, tapi kita harus tetap jadi diri kita sendiri. Karena banyak nih Kak, orang-orang melihat dari sosial media, dari cara berpakaian, cara perilaku, dia mengikuti orang tersebut. Padahal tidak cocok di dirinya gitu. Kita boleh mencontoh orang tersebut, tapi tetap jadi diri sendiri dan percaya bahwasanya kita tuh mampu gitu Kak. Kita punya lebih dari apa yang orang punya, tapi kita bingung cara menonjolkannya. Benar. Jadi kita harus menggali juga ya potensi diri kita seperti apa. Jadi kalau memang anak muda itu kadang masih belum paham ya, belum tahu benar potensi dirinya itu sebenarnya apa. Jadi memang harus mencoba banyak hal ya teman-teman. Cobalah banyak hal yang memang hal yang positif. Jadi nanti bisa kita ketahui di mana potensi kita yang utama yang bisa kita kembangkan begitu ya teman-teman ya. Jadi benar yang katakan Hidayah tadi, luar biasa. Kalau Michelle sendiri apa nih pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana? Kalau dari Michelle sendiri ya, kenali diri kalian terlebih dahulu. Kenali diri kalian terlebih dahulu. Benar tadi yang disampaikan sama Kak Hidayah. Jadi kalian tahu jalur apa yang harus kalian ambil. Entah pendidikan itu luas ya Kak. Kalau berbicara tentang pendidikan itu luas banget. Ada yang formal dan informal. Mungkin sebagian dari teman-teman yang di rumah juga dia ada yang di bagian pendidikan akademik ataupun non akademik. Kita bisa mengambil cita-cita dari apapun itu. Apalagi zaman sekarang sosial media
sangat berpengaruh. Iya. Tergantung dari siapa yang memakai sosial media tersebut. Kalaupun mereka memakainya dengan hal-hal yang menghabiskan waktunya, ya sama saja. Itu biasa-biasa aja, stuck aja sampai situ. Tidak ada perubahan dalam hidup Tidak ada mereka. perkembangan juga Ya, ya. wajib ada upgrade dari dirinya mereka masing-masing. Jadi harus menggunakan sosial media itu dengan hal-hal yang positif, gitu sih. Dan jangan lupa terus berdoa dan berusaha. Benar-benar. Dan satu kunci dari saya sebagai putri pendidikan Sumatera Utara harus mengutamakan yang namanya tuh orang tua. Anak-anak zaman sekarang harus merubah etika mereka dalam hal menghargai orang tua. Karena orang tua tuh sangat berperan penting. Pasti. Apalagi dalam kesuksesan anak-anak ya, terutama saya sendiri. Karena saya sebagai perempuan pun juga mungkin belum tentu menginspirasi, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin agar kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi. Itu sih dari saya. Benar sekali, Makasih, Kak. benar sekali ya Michelle. Karena benar-benar ya etika anak-anak zaman sekarang ini kadang-kadang ya kalau kita lihat karena fokus dengan gadgetnya ya, Iya, kalau benar. dipanggil aja misalnya Michelle, kadang-kadang gitu ya. Iya. Wah, teman-teman di luar sana jangan ya. Iya. Tolong etika kepada orang tua itu harus diperbaiki. Jadi sopan santun itu harus tetap kita tanamkan kepada diri kita. Benar sekali, anak-anak muda harus bisa berprestasi dan juga berpendidikan tinggi ya, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Putra dan kasih, Putri Kak. Pendidikan Sumut 2022. Sukses untuk kalian. Amin. Semoga berkontribusi yang baik untuk masyarakat Sumatera Amin. Utara ya. Amin, Dan insyaallah. mudah-mudahan tayangan kita ini menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana untuk terus semangat ya, mengukir prestasi dan berpendidikan tinggi tentunya. Terima kasih pemirsa, saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.